rumah karena memang sudah dari tanggal 23 Januari sudah ada di rumah, sehingga sekarang masih dalam proses recovery. Apa yang harus dilakukan di rumah tentunya mencoba untuk belajar hidup sehat dengan pola makan yang sehat, kemudian mencoba untuk olahraga yang tepat, kemudian juga belajar untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada setelah mendapatkan serangan jantung. Mungkin itu kan ya. Kalau Eki masih belum bisa beraktivitas seperti layaknya seorang drummer dengan pekerjaannya, masih belum. Mungkin perlu waktu karena kondisinya masih belum bisa terlalu capek dulu. Saya pikir mungkin dalam waktu 1-2 bulan ini mudah-mudahan sih kondisinya sudah bisa pulih. Diharapkan kondisi parunya juga stabil terus karena memang kemarin itu terjadi mendadak tanggal 16 Januari itu adalah infeksi paru atau PPOK kalau dalam bahasa paru. Jadi kondisi paru ini menyebabkan serangan jantung, jantungnya berhenti, sehingga membuat semua sistem dalam organnya pun harus beradaptasi dengan perubahan yang pernah terjadi, detak jantung berhenti. Cara cek dokter masih menunggu hasil lab yang bisa lebih stabil, gitu ya. Kemudian nanti mungkin akhir bulan ini bisa mendapatkan kabar progresnya untuk apa yang terjadi dalam sistem tubuhnya. Kami berharap sih semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dokter dan keluarga. Hanya itu saja. Punya anak-anak yang selalu membackup, yang menjaga, menjadi polisi-polisi Eki. Jadi Eki di rumah tuh sudah punya polisi, ada 4, salah satunya Belmiro di sini. Ceritain deh. Iya, kondisinya Bapak sekarang udah lumayan baik ya gitu loh. Semuanya harus udah teratur, dari mulai olahraga, dari mulai makanan juga gitu loh. Makanan juga sekarang belum boleh seafood dulu, dan harus low karbo dan juga high protein gitu. Dan jam tidur juga waktunya harus pas ya. Karena itu salah satu yang menyebabkan. Salah satunya, ya, paru-parunya infeksi itu karena memang tidurnya kurang. Jadi karena pekerjaan kita semua itu adalah terkenal dengan kerja tanggung, ya kan? Tanggung A gitu. Tidur hanya 3-4 jam, bisa pagi, bisa tidak bagus. Dan satu hal yang menyenangkan adalah Eki stop merokok. Jadi itu kabar baiknya, dan itu bukan karena usulan keluarga, karena ini kemauan sendiri. Kesempatan kedua dia pakai untuk menjadi manusia baru kalau bahasanya Eki, sehingga bisa terus memenuhi sumpah hidup menua bersama saya dan anak-anak. Jadi hanya itu saja mimpinya, tidak ada yang lain. Pantangannya karena dia paru, tidak boleh capek. Iya, dia nggak boleh merokok, nggak boleh dekat orang yang merokok juga. Tidak boleh gitu, dekat orang merokok, bukan hanya merokok, tidak boleh dekat orang yang lagi flu, gitu kan. Jadi tamu-tamu, saudara-saudara gitu kan, kadang-kadang kita tidak pernah tahu mereka kondisinya sehat atau tidak. Jadi sering pakai masker sekarang. Jadi jalan-jalan kemana, misalnya lagi bosan di rumah, ayo kita belanja ikan yuk, belanja makanan sehat, ya pakai masker, yang jalan dekat, hanya untuk bisa membuat dia bisa menikmati hidup aja. Paling itu. Ya, dan itu juga bukan dari keluarga gitu loh, emang sebelum-sebelumnya udah dibilang kayak jangan merokok karena banyak kan dari situ. Dan Bapak juga tipikal orang yang jarang olahraga gitu, jadi jantungnya juga melemah di sana. Dan akhirnya Papa bersumpah sendiri gitu loh, ke Mama gitu loh, sama Mama ngomongnya gitu. Jadi ya udah sih ada perubahan ya, kayak dari nggak ngerokok akhirnya dari ngerokok akhirnya nggak ngerokok gitu. Sempet nanya juga, aduh gantinya apa ya, ya paling makan buah gitu loh, karena itu harus banget makan buah gitu. Kalau drummer enaknya kalau dia ngerokok itu kan tangan dengan hisap ya. Kalau tangan dia sering mainkan stick. Jadi kalau dia lagi mau ngerokok, dia pasti akan kebiasaan itu dia ganti mulai dengan main stick drum. Jadi besok teman-teman kalau mau berhenti merokok coba belajar main stick drum gitu ya. Oh, juggling gitu ya? Iya, dia begini. Itu salah satu tipsnya kali. Kemudian rasa yang ada yang biasa menemani antara kopi dan rokok itu kan sahabat sejati. Itu sudah mulai hilang, dia ganti mungkin dengan buah-buahan yang tadi. Jadi dia dengan selalu ada buah, selalu ada di lidah ini mesti masuk sesuatu yang sehat. Dia mengatakan menjadi manusia baru dengan kesempatan kedua, dia merubah mindset. Dan buat saya, yang paling sulit adalah mindset kan, dalam merubah kebiasaan yang ada dalam pola hidup kita masing-masing. Karena peraturan boleh peraturan, tapi kalau mindset yang tidak dibangun, dibentuk, dan dia yakini bahwa itu adalah yang terbaik, saya pikir ya itu menjadi dia punya keinginan. Menjadi manusia baru adalah dengan mindset yang baru, dan seperti itu sendiri.
Ada teori drummer pada umumnya, khusus buat Eki. Mereka mengatakan kalau sudah main drum, itu adalah olahraga. Karena kaki dan tangan organnya Bergerak aktif sehingga membuat basah kuyup. Dia pikir alat drum itu sudah membuat olahraganya terwakili. Ternyata itu salah besar. Jadi mulai sekarang urusan drum beda, urusan jalan kaki minimal 5.000 juga beda. Saya bilang begitu. Ya udah, sekarang belajar untuk berjalan kaki. Begitu. Jadi teori itu saya patahkan dan kami semua patahkan. Ya nggak ada tuh main drum memang basah kuyup, memang seru sih basah semuanya, tapi itu bukan olahraga, bukan untuk kardio sebetulnya, harus jalan kaki. Tuhan menciptakan sistem di mana tubuh kita harus adaptasi dengan berjalan kaki. Hanya itu aja yang membuat dia bisa menjadi lebih sehat. Dan tidur paling. Dia tidak pernah membahas mengenai keluhan berhenti merokok, tapi justru dia bilang, aduh ini kapan sih boleh bergerak normal, boleh untuk bekerja seperti biasa begitu ya. Ya saya bilang nanti tunggulah sampai hasil lab terakhir tanggal 24 apa hasilnya. Setelah itu kita baru putuskan selanjutnya mau melakukan apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.